Hari ini kita bahas pertemuan pertama, tinjauan umum manajemen keuangan. Kita bahas dari mulai pengertiannya dulu. Nah, pengertian manajemen keuangan itu dasarnya kan dari manajemen nih. Jadi, untuk pengertian manajemen, kalau kalian masih ingat di pelajaran pengantar manajemen, fungsi utama manajemen itu ada 4 POAC ini. Nah, kalau untuk manajemen intinya adalah melakukan POAC ini terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sumber dayanya ini ada apa aja? Sumber daya ini bisa dibagi jadi 7M. 7M-nya ada man, money, machine, material, method, market, sama minutes. Untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini macam-macam. Bisa memaksimalkan laba, bisa meminimalkan biaya, bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, terus bisa mensejahterakan karyawan, dan macam-macam. Ya. Nah, ini manajemen secara umum. Nah, untuk manajemen keuangan itu sendiri, intinya kan sama-sama manajemen. Jadi, intinya sama-sama melakukan POAC terhadap sumber daya. Sumber dayanya apa kalau untuk manajemen keuangan? Sumber dayanya dari 7M ini untuk manajemen keuangan adalah money atau uang. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, pengertian manajemen keuangan adalah melakukan POAC terhadap sumber daya uang untuk melakukan tujuan perusahaan. Nah, terus tujuan perusahaan ini sebenarnya yang paling utama itu apa sih? Dari 6 ini, kira-kira mana yang paling penting? Apakah memaksimalkan laba, meminimalkan biaya, memperluas mangsa pasar, memperluas lapangan pekerjaan, mensejahterakan karyawan, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Pasti semua perusahaan mau labanya maksimal, biayanya paling kecil, pangsa pasarnya besar, terus menghasilkan lapangan pekerjaan, karyawannya sejahtera, pemegang perusahaannya juga kaya. Nah, tapi yang paling utama dari 6 ini, kira-kira yang mana sih? Nah, tujuan utama perusahaan itu adalah yang nomor 6. Kedengarannya sih paling egois ya, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang kaya kalau dari kata-katanya adalah si pemegang saham. Kalian kira-kira setuju nggak nih kalau tujuan utama perusahaan adalah nomor 6? Ya. Kira-kira kenapa tujuan utamanya adalah yang nomor 6? Ini tugas pertama kalian. Jadi nanti di forum kalian jawab kira-kira kenapa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, jawabnya di forum. Nanti yang menjawab itu dapat nilai. Nilainya itu digunakan untuk nilai tugas. Ya. Itu untuk pengertian manajemen dan tujuan utama perusahaan. Terus selanjutnya, fungsi utama manajemen kan tadi POAC. Manajemen keuangan sendiri itu juga punya fungsi utama. Ada 3, ada investasi, pendanaan, sama manajemen aktiva. Awalnya nih perusahaan mau nentuin dia investasi di apa aja. Mau beli aset apa aja. Itu investasi. Nah, untuk aset yang dia mau beli, kira-kira sumber dananya dari mana? Itu adalah pendanaan. Nah, terus aset yang udah dibeli, gimana cara mengelolanya supaya perusahaan optimal dalam menggunakan aset. Itu fungsi utama yang ketiga, yaitu manajemen aktiva. Nah, kalau kita ngomongin manajemen keuangan nih, kan berhubungan sama laporan keuangan. Nah, sekarang kita review lagi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5. Neraca, laba rugi, cash flow, perubahan modal, sama catatan atas laporan keuangan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama neraca. Neraca itu nyatet apa sih? Nyatet posisi keuangan perusahaan, isinya harta, utang, modal. Nah, bagian aktiva ada harta, bagian pasiva ada utang dan modal. Format neraca pasti kayak gini, ya, dibagi 2, kanan sama kiri. Nah, aktivanya ada apa aja? Ada current asset sama fixed asset.
Untuk current asset itu yang umumnya ada 4 ini, cash, AR, inventory, sama supplies. Nah, terus untuk fixed asset kan dibagi 2 ya, berwujud sama tidak berwujud. Nah, yang berwujud ada tanah, ada equipment, ada mesin, ada vehicle. Jangan lupa kalau yang berwujud itu ada yang namanya akumulasi depresiasi, kecuali untuk tanah. Nah, untuk yang tidak berwujud ada paten, ada goodwill, dan sebagainya macamnya. Itu pengurangannya disebutnya amortisasi. Nah, total current asset ditambah sama total fixed asset, ketemunya total asset. Ya. Untuk pasifanya, kan ada utang sama modal. Kita bahas yang utang dulu. Utang dibagi 2, jadi utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Utang jangka pendeknya ada AP, notes payable, sama accruals. Ini 3 ini di total jadi total current liabilities. Nah, utang jangka panjangnya ada bank loan, long term debt, sama bonds. Utang bank, utang jangka panjang, sama obligasi. Ini utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek sama utang jangka panjang ditotalin jadi total utang. Ya, ini untuk utangnya dulu nih. Nah, untuk modal perusahaan kan terdiri atas lembar saham. Jadi, untuk modal ada preferred stock, common stock, PIC, sama retained earnings. Nah, 4 ini kalau ditotal jadinya total equity. Total equity yang di sini ditambah sama total debt jadinya total liabilities and equity. Ya. Untuk yang bagian pasifa dari atas sampai bawah ini semua disebutnya struktur keuangan. Nah, untuk bank loan sampai bawah itu disebutnya struktur modal. Jadi struktur modal itu adalah utang jangka panjang ditambah modal. Itu disebutnya struktur modal. Nah, terus untuk yang 4 ini tadi kan kalau kamu jumlahin jadi total equity. Nah, untuk 3 item ini, CS, PIC, sama RE, kalau kamu totalin itu jadinya total common equity. Itu untuk neraca. Formatnya nggak jauh-jauh beda, nggak akan berubah. Nah, terus berikutnya laporan laba rugi. Nah, laba rugi itu nyatet apa sih? Nyatet pendapatan sama beban. Ada 2 model, full costing sama direct costing. Kalau full costing, kita mulai dari sales, dikurangi COGS, jadinya gross profit, dikurangin OPEX, jadinya EBIT. Nah, EBIT ini kan earnings before interest and tax. Berarti habis itu dikuranginnya apa? Dikuranginnya interest. Kalau habis dikurangin interest, berarti jadinya earnings before tax. Dikurangin tax, jadinya earnings after tax atau EAT. Nah, earnings after tax ini sering kita sebut juga net income. Net income-nya yang mana? Net income available to preferred stock. Karena habis itu kalau ada preferred stock akan dikurangin dengan dividen PS. Setelah dikurangi dividen PS, jadinya net income available to common stock. Habis itu dikurangin dividen CS, jadinya addition to RE. Nah, ini untuk yang full costing. Sedangkan untuk direct costing, bedanya ini cuma di bagian atas aja. Kalau tadi sales dikurangi COGS, sekarang sales dikurangin variable cost. Jadinya contribution margin. Terus dikurangin fixed cost, jadinya EBIT. Nah, setelah EBIT ini ke bawahnya sama. Ya, jadi beda cuma di bagian atas. Kalau yang full costing dikuranginnya COGS sama OPEX. Kalau yang direct costing dikuranginnya variable cost sama fixed cost. Ya, setelah EBIT ini sama semua. Untuk income statement ini, sebenarnya kita bisa melihat 2 kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penjualan sampai EBIT, kita bisa melihat kegiatan internal perusahaan. Dari EBIT sampai ke bawah, itu kegiatan eksternal perusahaan. Ya, biasanya kalau model yang full costing ini kita pakai di MK1, yang direct costing ini kita pakai di MK2. Ya, ini untuk laporan laba rugi. Nah, yang ketiga, laporan laba ditahan atau statement of RE. Nah, laporan ini
intinya cuma mau menunjukkan perubahan RE dari RE awal ke RE akhir. Nah, jadi RE awal tahun kemarinnya berapa? Terus ditambahin net income, dikurangin dividen, jadi RE akhir. Ya. RE akhir ini yang akan kamu bawa ke neraca. Nah, terus laporan yang keempat itu statement of cash flow. Di MK kita nggak akan bahas. Terus yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Ya, yang catatan-catatan banyak itu nanti kita akan lihat di laporan keuangan asli. Ya, segitu dulu review untuk laporan keuangannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan bertanya di forum.